Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pertemuan kedua ini. Anak-anakku sekalian, MIPA 1, 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama tentang beberapa hal, yaitu tentang apresiasi. Nah, sebelum kita mulai, ada sebuah pertanyaan, seperti apa ya pengertian jenis, tahap, manfaat, dan tujuan apresiasi. Nah, ini kita akan lihat pengertian jenis, tahap, manfaat, dan tujuan apresiasi dalam video pembelajaran ini. Oh iya, anak-anakku sekalian, jangan lupa tonton video ini sampai tuntas. Jangan di skip atau dipercepat, karena di dalam video ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi ada jawaban-jawaban yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan penilaian harian kalian setelah video ini kalian tonton sampai tuntas. Oke, kita mulai saja anakku sekalian. Pada pertemuan kita ini, kompetensi yang diharapkan kalian bisa menguasai yaitu sebenarnya ada beberapa hal, yaitu ada konsep, ada unsur, ada prinsip, ada bahan, dan ada teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, salah satu kajian kita yaitu apresiasi, bagian dari konsep ya. Apresiasi, tujuan apresiasi itu konsep yang akan kita buat ya. Jadi sebelum kita berkarya ya, siapa yang menjadi apresiator kita? Bagaimana apresiasi para apresiator kita terhadap karya kita, itu harus kita konsep dan harus menjadi sebuah awal dari kegiatan berkarya kita. Nah, di sini perlu anak-anakku sekalian ketahui ya, salah satu indikatornya adalah mampu menganalisis konsep, unsur, prinsip, teknik, dan bahan dalam karya seni rupa. Menganalisis bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa, mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, ini untuk keterampilannya tadi adalah untuk pengetahuannya 3.1, sekarang 4.1, yaitu dimana pada akhir pembelajaran kita anak-anakku sekalian mampu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana prakteknya. Nah, ini membuat karya seni rupa dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilasi, distorsi, deformasi, bereksplorasi dengan berbagai media dan teknik, dan mempresentasikan konsep berkarya modifikasi secara tertulis dan lisan. Ini bisa bentuk laporan. Setelah kita tahu apa-apa saja yang menjadi kompetensi yang kita kuasai, kita lanjut ke materi pokok anak-anakku sekalian. Nah, ini materi pokok. Jadi kita di konsep ya, tadi disebut konsep, salah satunya adalah apresiasi. Nah, itu kita akan di situ aja dulu. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan membandingkan berdasarkan jenis, konteks, dan tipe apresiasi seni, serta menyajikan laporan hasil pengamatan karya seni rupa 2 dimensi atau lukisan tentang aspek keindahan, estetika, aspek seni, artistik, dan aspek nilai makna lukisan, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan membaca, berpikir secara kritis, aktif, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif, atau kita kenal dengan 4C. Nah, berikutnya ini adalah peta konsep dari materi kita pada video pembelajarannya adalah bahwa apresiasi akan terbagi menjadi sub-subnya. Salah satunya adalah pengertian, jenis. Nah, jenis terbagi lagi menjadi ada apresiasi empatik, apresiasi estetis, apresiasi kritik, apresiasi pasif, dan apresiasi aktif.
ada domain atau konteks, ada feeling, falling, effacing atau empati. Nah, begitu juga tahapan. Nah, tahapan terbagi lagi menjadi pengamatan, aktivitas fisiologis, aktivitas psikologis, aktivitas penghayatan, dan aktivitas penghargaan. Bagaimana satu-satunya kita akan coba bahas pada video pembelajaran ini. Apa manfaatnya dari apresiasi dan apa tujuan dari apresiasi. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian, ini ada beberapa gambar yang perlu kalian perhatikan sebagai bentuk persepsi kita. Ada 4 gambar ya. Gambar paling pojok kiri atas itu ada 2 orang lagi memperhatikan. Pojok kanan atas, pojok kiri bawah, dan pojok kanan bawah. Silakan, apa kira-kira gambar ini menunjukkan sebuah aktivitas apa? Ya, nanti kita jawab ya setelah kita belajar tentang apa itu apresiasi, karena ini gambar-gambar semua ini akan sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, setelah memperhatikan gambar-gambar tersebut, nanti kita akan bahas panjang lebar ya. Selanjutnya kita akan apa itu apresiasi. Apresiasi seni rupa, pengertian, jenis, tahap, manfaat, dan tujuan. Nah, pengertian, jenis, tahap, manfaat, dan tujuan. Apa itu apresiasi seni rupa? Nah, bicara tentang apresiasi, anakku sekalian, bicara tentang kita melihat karya orang lain, menghargai karya orang lain. Termasuk salah satunya anak-anakku sekalian, pada saat anak-anakku sekalian menonton video pembelajaran ini, berarti anak-anakku sekalian sedang melakukan sebuah apresiasi. Apa itu apresiasi ya? Nah, apresiasi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Dari bahasa Latin. Jadi apresiasi itu berasal dari bahasa Latin, bukan Yunani, maaf Bapak salah. Appreciatus, yang artinya penghargaan atau penilaian terhadap sesuatu apapun. Ya, salah satunya kalian menonton video ini tanpa men-skip, tanpa mempercepat, itu salah satu bentuk dari sebuah apresiasi. Jadi penghargaan. Atau kalian tidak menduplikasi, tidak plagiat, atau tidak membuat tiruan tanpa izin, nah itu sebuah apresiasi. Jadi membuat tiruan tanpa izin, yaitu membuat tiruan dengan tanpa izin, ya berarti kalian tidak memberikan apresiasi. Tapi kalau kalian minta izin, berarti kalian melakukan sebuah apresiasi. Nah, kita juga mengenal adanya appreciate. Appreciate itu dalam bahasa Inggris, yang berarti melihat, menentukan nilai, menikmati, menyadari keindahan, serta menghayati sesuatu. Nah, ini adalah sebuah apresiasi dalam bentuk lain atau dalam kata bahasa lain. Nah, ini adalah dalam bahasa Inggris ya. Jadi appreciate dalam bahasa Inggris itu adalah melihat, menentukan nilai, menikmati, menyadari keindahan, serta menghayati sesuatu. Ini dalam bentuk lainnya. Sedangkan seni adalah sesuatu yang memiliki nilai keindahan atau estetik dan diciptakan oleh manusia. Biasanya disebut dengan karya seni. Wah, ya. Seorang yang sedang melakukan apresiasi biasanya disebut apresiator. Jadi orang yang melihat, mengamati, ya, menentukan nilai, itu ada sebuah apresiator atau seorang apresiasi atau seorang apresiator. Jadi apa kesimpulan dari apresiasi seni itu? Seni rupa khususnya ya, karena pada materi kali ini adalah kita membahas tentang seni rupa, yaitu merupakan suatu bentuk pengakuan, penghargaan, atau penilaian untuk sebuah karya seni berupa objek yang dapat dinikmati dengan melihat dan merasakan. Ingat bahwa seni rupa itu bukan oleh pendengaran atau bukan oleh telinga, tapi oleh mata. Jadi yang berkaitan dengan mata, ya, seni yang berkaitan dengan mata,
indera perasa, ya, itu adalah ada seni rupa. Jadi seni rupa sesuatu yang berkaitan dengan penglihatan kita, alat indera kita. Nah, itu salah satunya. Ya, kita lanjut jenis apresiasi. Sekarang kita masuk ke jenis apresiasi. Ada berapa jenis apresiasi di dalam video pembelajaran itu? Dalam materi ini, apresiasi terbagi menjadi apresiasi terhadap seni sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis apresiasi. Ya, apa saja? Pertama, apresiasi empatik, ya, yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap dengan sebatas indrawi saja. Jadi pada pengertian apresiasi empatik itu hanya sekedar tidak berdasarkan keilmuan, ya, tidak berdasarkan pengalaman. Jadi hanya sekedar sepintas aja. Jadi kalau dibilang apresiasi hanya berdasarkan ke bagus tidaknya secara kasat mata, ya, secara kasat mata. Jadi dia tidak menelaah makna dari karya tersebut, tujuan dari karya tersebut, dan apa yang terkandung pada karya tersebut. Tapi hanya sekedar melihat indah atau tidak indahnya sebuah karya seni rupa tersebut. Maka disebut empatik. Jadi hanya semacam hanya mencoba merasakan sajalah, empatik secara luarnya saja. Yang lebih berikutnya, yang lebih dalam lagi, itu apresiasi estetis, yaitu menilai menghargai suatu karya dengan melibatkan pengamatan, penghayatan yang mendalam. Nah, ini kalau dibilang apresiasi yang tidak sepintas saja. Jadi kalau kita analogikan tadi, orang hanya kalau melihat sesuatu hanya melirik saja. Nah, sedangkan kalau apresiasi estetis tidak hanya melirik, dia berhenti sebentar lalu melihat, dia mengamati secara lebih lama lagi, kenapa ini begini, kenapa pilih warna begini, kenapa pilih objek begini. Dia akan bertanya, ya, bertanya di dalam dirinya. Kalau dia bisa menjawabnya, dia tidak akan bertanya ke si pembuat lukisan tersebut atau si pembuat karya tersebut. Kalau dia tidak bisa menjawabnya dengan keilmuannya, dengan pengetahuan dan pengalamannya, maka dia akan bertanya ke pembuat karya tersebut. Itu estetis. Nah, ini yang lebih dalam lagi dari estetis itu apresiasi kritik. Jadi sekali lagi, tadi tidak sampai ke bagaimana memberikan masukan, memberikan sebuah tambahan kepada si pembuat karya. Jadi dia pada apresiasi sebelumnya tidak sedalam itu. Tapi pada apresiasi kritik, anak-anakku sekalian, ini sampai dengan selain menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi, analisis, tafsir, dan evaluasi, serta menyimpulkan hasil penilaian atau penghargaannya. Jadi di sini benar-benar seorang apresiator yang memang di bidangnya punya keilmuan, punya sebuah background pendidikan, atau dibilang ahlinya dalam sebuah karya seni. Maka dia selain tadi memberikan pengamatan, melakukan pengamatan dan penghayatan, tapi dia juga melakukan sebuah pengklasifikasian, deskripsi, analisis, tafsiran, evaluasi, sampai dapat menyimpulkan. Dan satu halnya lagi, dapat memberikan masukan dari apa yang dia amati tersebut. Nah, inilah apresiasi yang sangat ahli. Apresiasi yang satu ini dapat dilakukan dengan mengamati suatu benda secara langsung dan nyata. Ya, walaupun sekarang di zaman virtual, apalagi di zaman pandemi, tidak menutup kemungkinan apresiasi kritik ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi bisa jadi dilakukan secara daring, ya, walaupun mungkin hasilnya tidak begitu maksimal. Karena seorang apresiasi yang baik, ya, harus melihat secara langsung, melihat dari tarikan garis, perpaduan warna, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah seorang ahli atau seorang yang menggeluti bidang seni rupa. Ini menurut Brent G. Wilson dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in Art Education. Jadi menurut dia, apresiasi
memiliki 3 konteks utama. Jadi punya 3 konteks utama yang salah satunya harus punya ya, atau terpadu. Apa aja? Pertama, feeling atau perasaan, berkaitan dengan misalnya mengenai suatu keindahan. Nah, ini seorang apresiator atau seorang yang mengamati sebuah karya seni tidak lepas dari sebuah perasaan, walaupun itu hanya sepintas, walaupun hanya itu sesaat, tapi yakin bahwa dia pasti punya perasaan. Makanya dia akan merasa perlu memberikan nilai indah, bagus, baik, dan seterusnya. Dari itulah feeling tersebut. Nah, berikutnya setelah dia punya feeling, dia mampu memberikan penilaian. Sangat erat kaitannya dengan penilaian. Jadi setelah dia melihat walaupun sesaat, misalnya hanya sepintas, minimal dia memberikan jempol atau memberikan kata bagus, atau bisa atau bisa sebaliknya, dia bisa memberikan penilaian negatif atau yang lain dari hasil feeling tersebut. Nah, empati berkaitan dengan penghormatan, penghargaan terhadap dunia seni, profesi seperti pelukis, potong. Nah, ini adalah empati ini, ya bisa jadi bentuk empati ini salah satunya adalah memiliki karya tersebut. Nah, ini beda ya dengan empati yang tadi ya. Tadi kan hanya nih, tapi dari itu dia merasa oh ini cocok dengan apa yang saya inginkan, maka seorang apresiator atau seorang pengamat seni, khususnya seni rupa, bisa ingin memiliki karya tersebut. Nah, atau bisa ingin katakanlah membeli. Nah, ini sebuah bentuk dari sebuah empati. Atau lain halnya bagi si pembuat karya ya, bisa jadi karya yang dibuat ini sebuah aktualisasi ya, baik itu dari perasaannya, baik itu sebuah kegundahannya, baik itu sebuah harapannya, itu adalah sebuah empati, merasa memiliki ya, merasa memiliki, baik itu sebagai apresiasi, sebagai apresiator maupun sebagai sebuah karya, sebuah pembuat karya seni. Nah, apresiasi juga dibedakan menjadi 2 tipe. Nah, ini tadi kan sudah diarahkan tipenya, ada 2 tipe. Ada sebuah apresiasi pasif, yaitu pelaku dari apresiasi ini adalah orang yang masih awam terhadap seni, namun memiliki minat yang baik terhadap suatu karya seni. Ini pasif. Jadi dia tidak berkomentar, tidak lebih mendalam, hanya sepintas. Tapi ada ketertarikan atau ada minat, walaupun itu sedikit. Tidak berharap memberikan komen kepada si pembuat karya ya, yang penting dia bisa indah, udah cukup. Nah, tapi yang beda lagi dengan yang aktif ya, apresiasi aktif tadi ya, apresiasi yang memang bisa jadi itu dunia dia, dunia hidupnya dia, dunia kehidupan dia gitu ya. Jadi apresiasi yang dia akan muncul setelah seorang menilai suatu karya seni. Nah, tadi kan tidak begitu ya. Nah, ini menilai itu bukan sesuatu yang hanya dengan angka-angka ya, anak-anakku sekalian. Ini menilai dalam arti luas. Jadi tadi menilai itu bisa jadi sebuah hal yang melalui proses-proses panjang, sehingga dia bisa memberikan sebuah penilaian pada sebuah karya tersebut. Salah satunya adalah tadi background pendidikan, pengalaman, dan yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan apresiasi aktif ya, yang punya sesuatu latar belakang sehingga dia bisa membuat sebuah penilaian. Berikutnya tahapan apresiasi. Nah, ini tahapan apresiasi adalah sebuah step-step yang dilakukan oleh seseorang di dalam melakukan sebuah apresiasi. Selain dari jenis apresiasi yang telah dijabarkan, untuk melakukan suatu apresiasi seni kreatif juga memerlukan 5 tahapan khusus ya, sebagai berikut. 1. Pengamatan. Ya, tidak mungkin orang melakukan sebuah apresiasi tanpa mengamati. Pengamatan terhadap suatu karya seni tidak dilakukan dengan satu indera saja, namun dengan memberdayakan seluruh pribadinya. Maksudnya apresiasi juga dilakukan dengan ketajaman pengamatan seseorang serta pengetahuan ilmu seninya.
Nah, ini yang pertama ya tadi awal. Ini pertamanya adalah aktivitas aktivitas fisiologis, artinya yang berkaitan dengan fisik ya. Nah, seperti melihat benda dan yang lainnya. Jadi aktivitas tidak hanya dibayangkan, tapi ada benda yang diamati. Lalu ada aktivitas psikologis. Nah, psikologi merupakan proses dengan evaluasi kemudian dapat menimbulkan suatu interpretasi imajinatif sebagai pendorong kreativitas. Ini lebih ke psikologis ya. Tadi yang fisiologis ke fisik, ini lebih ke psikologis. Lalu ada aktivitas penghayatan ya. Nah, tadi berkaitan dengan pengamatan. Salah satunya semua tidak akan bisa ya setelah melalui fisiologis, ada penghayatan. Aktivitas penghayatan dapat dilakukan dengan mengamati suatu objek karya seni secara mendalam. Tadi hanya melihat punya sense ya, atau punya semacam ketertarikan secara psikologis. Lalu dihayati ya, dihargai, penghargaan suatu evaluasi terhadap objek dengan menyampaikan saran dan kritik. Jadi kalau waduh ini bagus tapi ini ada beberapa saran yang itulah salah satunya. Atau bisa jadi memiliki karya tersebut, itu sebuah penghargaan. Oke. Nah, sekarang manfaat apresiasi. Kenapa kita harus tahu manfaat apresiasi? Ini penting sekali ya. Mengapa seorang melakukan kegiatan apresiasi terhadap karya seni rupa? Tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh jika kita melakukan apresiasi terhadap suatu karya seni rupa. Beberapa di antaranya adalah agar kita dapat mengenal suatu bentuk karya seni. Artinya kita tidak hanya tahu bahwa itu adalah karya seni, tapi kita memahami karya seni tersebut dari segala sisi. Agar kita dapat meningkatkan serta memupuk kecintaan kita terhadap karya seni, baik itu karya seni dari bangsa sendiri maupun dari luar, serta juga dapat meningkatkan dan memupuk kecintaan kepada sesama manusia. Ketiga, juga sebagai sarana untuk melakukan penilaian, penikmatan empati, hiburan, dan serta edukasi. Keempat, apresiasi juga mampu menimbulkan hubungan timbal baik yang positif antara penikmat karya seni dan pencipta. Yang terakhir, selain itu juga agar kita juga dapat memperoleh suatu pengalaman dan ilmu baru, serta kita menikmati karya seni rupa dengan sebagai suatu bekal untuk menciptakan serta mengembangkan suatu karya yang lebih baik dan berkualitas di kemudian hari. Nah, tujuan apa apresiasi? Tujuan apresiasi adalah tujuan seseorang melakukan apresiasi seni rupa adalah menjadikan masyarakat agar tahu bagaimana dan alasan dari karya seni tersebut diciptakan. Maka dapat disimpulkan bahwa agar masyarakat dapat menanggapi, menghayati, dan menilai suatu karya. Tujuan lain dari apresiasi seni rupa adalah untuk mengembangkan nilai estetika dari karya seni serta mengembangkan karya seni dan untuk suatu penyempurnaan hidup. Nah, ini Bapak aku sekalian, Bapak titip ya pesan, jadilah kalian, pesan buat kalian, jadilah seorang apresiator ya yang bijak dan baik, karena itu akan penting buat kalian, akan menjadi seseorang yang bisa menghargai. Nah, menjadi apresiator yang bijak dan baik itu akan memberikan nilai tambah ke kalian. Nah, inilah sebuah bentuk penghargaan kita terhadap orang lain, walaupun itu hanya sekedar mengacungkan ibu jari kita atau bilang atau mengatakan bagus ya, indah dan yang lainnya, karena itu akan memupuk dia untuk berkarya kembali. Nah, itulah materi pada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita lanjut, kita selesai, kita kembali lagi ke gambar pertama ya. Jadi apa kesimpulan dari gambar pertama tersebut? Nah, ini kira-kira apa anak-anakku sekalian
dari gambar tersebut? Ya, benar. Jadi apa yang dilakukan pada gambar tersebut adalah bagaimana orang menghargai orang lain atau memberikan penilaian terhadap karya orang lain. Seperti gambar pada pojok kiri atas ini, bagaimana seseorang melakukan sebuah penghargaan atau apresiasi terhadap karya seni rupa, ya, dalam bentuk pameran, ya, di sebuah pameran. Yang di pojok kanan atas ini ada sebuah apresiasi dengan mengikuti kursus biola. Nah, siapa yang melakukan apresiasinya? Ya, baik si peserta main biola ataupun yang mengajarkannya. Nah, ini juga sama, anakku sekalian, pada gambar pojok kiri bawah ini sebuah apresiasi dari anak-anak atau dari peserta didik terhadap guru dengan mendengarkan dengan baik. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan pun adalah sebuah apresiasi dengan bertepuk tangan. Jadi apa itu apresiasi? Yaitu kegiatan penghargaan, sebuah kegiatan penghargaan terhadap karya orang lain. Jadi itulah kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan, bahwa apresiasi kalau disimpulkan adalah sebuah bentuk kegiatan atau sebuah bentuk penghargaan, ya, terhadap karya orang lain. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kita kali ini, ya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa tonton sampai selesai, karena ada jawaban-jawaban yang harus kalian ada pada video ini untuk bisa menjawab penilaian harian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.